Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi menjelang siang Allah pertemukan kita di satu tempat yang mulia untuk memperingati hari lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kerjasama DKM Masjid Baitur Rahim beserta masyarakat serta Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak RT dan Bapak RW yang telah mendukung sehingga terlaksananya acara peringatan Maulidin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah kerjasama tersebut Allah lapangkan rizki yang telah kita salurkan untuk terselenggaranya acara ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kelihatannya pada gerah nih Bu ya. Masya Allah. Coba gantian ibu-ibu di dalam masjid enak. Iya, adem kan di dalam. Di sini kan panas-panasan Ibu ya. Enggak apa-apa ya. Baik. Mengingat akan pentingnya peristiwa kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul bi fadlillah wa bir rahmatihi falyafrahu." Sampaikan olehmu ya Muhammad, karena fadlah daripada Allah, karena keutamaan karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, falyafrahu, hendaklah seluruh ummah, seluruh bangsa manusia hendaklah bergembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perintah daripada Allah yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad agar kita senang bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus bergembira? Maka ketika ditanyakan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala an, ketika ditanyakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menjawab bahwasanya hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan fadlah daripada Allah. Fadlah yang dimaksud ini adalah mencakup seluruh ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah penuhi tubuh Nabi Muhammad dengan ilmu.
Tidak cukup Allah penuhi tubuh Nabi Muhammad dengan ilmu, pun Allah penuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan bahas rahmat, saya akan bahas yaitu fadlah minallah. Tadi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya qul bi fadlillah, bahwasanya fadl daripada Allah, keutamaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah penuhi tubuh Nabi Muhammad dengan ilmu. Mungkin ibu-ibu Bulak Timur di sini belum biasa membaca syair Saya Punya Orang Tua ya. Ada yang pernah dengar nggak syair Saya Punya Orang Tua? Belum, karena nggak ngaji ke Al-Busro jadi nggak tahu. Iya. Kalau gitu saya nggak perlu bacain, tapi karena memang ibu nggak tahu. Perlu dibacain nggak, Bu? Ini semangat bener nih. Kelihatannya udah dapat paros nih. Jadi jawaban Sayyidina Abdullah bin Abbas dapat terangkum di dalam bait syair Saya Punya Orang Tua, di mana bait syair tadi mengatakan Allah sempurnakan Kanjeng Nabi, tubuh dan ilmu serta perangai. Lihat Bu, kalimatnya Bu. Allah sempurnakan Kanjeng Nabi, yaitu Allah sempurnakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kelahirannya tersebut, tubuh dan ilmu serta perangai. Sempurna tubuhnya, sempurna ilmunya, sempurna perangainya, yaitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah dilahirkan memang telah disiapkan oleh Allah dalam segala bentuk kesempurnaan. Ilmunya sempurna, tubuhnya, bentuk tubuhnya Nabi Muhammad, tidak ada tubuh yang lebih sempurna daripada Nabi. Dilanjutkan di dalam bait syair yang kedua, tak ada tubuh ilmu perangai terlebih sempurna dari Nabi. Jadi tidak ada yang lebih sempurna tubuhnya, ilmunya maupun perangainya yang lebih sempurna dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang dimaksud qul bi fadlillah, sampaikan olehmu ya Muhammad fadlah minallah, hari kelahiranmu ini adalah keutamaan daripada Allah, karena Allah sempurnakan Kanjeng Nabi, tubuh dan ilmu serta perangainya. Tak ada tubuh, ilmu, perangai yang lebih sempurna dari Nah ini pembahasan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, yaitu dilengkapi di dalam bait syair Saya Punya Orang Tua. Kenapa demikian? Nah, bait syair yang ketiga, ya, di sana dijelaskan, yaitu ilmunya Nabi luas sekali, tak seorang pun yang mengatasi. Itu bait syair yang ketiga. Kenapa? Nabi Muhammad yaitu luas sekali akan ilmunya.
Karena Allah, karena diberikan ilmu awalin, demikian pun ilmu akhirin. Jadi Allah berikan kepada Nabi kita yaitu ilmu awalin. Apa sih ilmu awalin? Dan banyak mufassir yang menjelaskan tentang ilmu awalin, yaitu diantaranya adalah ilmu para nabi-nabi, ilmu yang pernah Allah ajarkan kepada Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa, semuanya diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selain daripada itu, ilmu awalin, ilmu masa, yaitu di alam dunia ini adalah ilmu awalin. Dimulai penciptaan alam jagat raya ini, Allah ciptakan alam jagat raya ini sampai datangnya hari kiamat, semua penciptaannya Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah akan kejadian masa yang akan datang, semuanya Rasulullah telah sampaikan kepada kita. Itulah ilmu awwalin. Kemudian Allah ajarkan pula kepada Nabi Muhammad ilmu akhirin, yaitu ilmu masa yang akan datang. Semenjak kita meninggal dunia masuk ke alam kubur, sampai saatnya kita nanti dibangkitkan hari kiamat, kemudian kita diperhitungkan oleh Allah, dihisab oleh Allah, kemudian ditimbang oleh Allah di mizan, kemudian Allah giring kita melalui jembatan Shiratal Mustaqim. Semuanya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu siapa yang seperti ini? Betapa luasnya ilmu Rasulullah yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad. Ini yang patut kita syukuri. Kita terima kasih kepada Allah dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita di dalam hidup di alam dunia dapat mengambil sikap mana yang harus aku tempuh hidup di alam dunia. Sudah ada contoh, Nabi Muhammad sudah gambarkan. Hidup di alam dunia seperti ini, kelak kamu akan bahagia hidup sesuai dengan tuntunan syariat agama diajarkan oleh Rasulullah. Nah, inilah yang wajib kita syukuri. Nah, salah satu tanda syukur kita yaitu dengan memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung sekali orang-orang yang berilmu. Ya. Ibu-ibu pada hadir pengajian enggak, Bu? Nuntut ilmu enggak, Bu? Belajar ilmu tauhid tidak? Belajar ilmu fiqih tidak? Tahu cara berwudu, Bu? Tahu cari mandi janabah, tahu? Ini harus belajar. Nggak ada manfaatnya kalau kita hadir di dalam acara maulid, kalau ibu nggak ngerti tata cara wudu, mandi janabah nggak ngerti, ya buat apa hadir di majelis taklim tapi nggak pernah belajar tentang bagaimana cara sah berwudu, ya bagaimana cara tata sholat yang benar. Ini yang wajib kita pelajari. Jadi kalau ini perayaan maulid hanya tausiah, nasihat-nasihat daripada guru-guru untuk mengingatkan ibu-ibu agar ibu berterima kasih kepada Allah karena Allah telah lahirkan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Baik. Jadi jelas bahwa Allah telah sempurnakan Nabi kita Nabi Muhammad, tubuhnya, ilmunya maupun akhlaknya, yaitu perangainya. Ya. Kemudian
ketika ditanyakan kepada Al-Habib Abdullah Ibn Muhsin Al-Attas Keramat Empang Bogor. Ibu-ibu pernah berziarah nggak Keramat Empang Bogor, Bu? Pernah ziarah? Kenal nggak dengan Al-Habib Abdullah? Pasti nggak kenal, kan sudah meninggalnya lebih dahulu. Sebelum kita lahir beliau telah meninggal. Ketika di masa hidupnya beliau pernah ditanya oleh segolongan para kiai, para muallimin tentang ilmu yang Allah warisi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Katanya Allah wariskan ilmal awwalina wal akhirin. Allah sempurnakan tubuh dan ilmu dalam keadaan sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah wariskan ilmunya yang begitu sempurna. Dengan demikian, ya, apa yang diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seluruh ilmu? Maka Al-Habib Abdullah ketika ditanya demikian, Sayyidina Abdullah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas mengatakan, ilmu itu terbagi dua. Ilmu itu terbagi dua. Dengarkan baik-baik, Bu, agar ibu pulang bawa ilmu. Jadi rugi kalau pulang bawa paros tanpa bawa Benar, Bu, ya? Sayang nggak bawa ilmu. Yang pertama, kata Al-Habib Abdullah, ilmu hakikah, ilmu hakikat, ilmu sebenar-benarnya ilmu. Jadi yang pertama kata Al-Habib Abdullah, ya, ilmu itu terbagi dua. Yang pertama adalah ilmu hakikat. Apa itu ilmu hakikat? Ilmu hakikat adalah kullama izdada ilmuhu izdadat khasyatuhu minallah. Setiap ilmu yang dipelajarinya menambahkan rasa takutnya kepada Allah. Setiap ilmu yang dipelajari, ilmu apa saja, Rasulullah diajarkan seluruh ilmu awwalina wal akhirin. Setiap ilmu yang dipelajari oleh Rasulullah yang didapat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menambah rasa takutnya kepada Allah, menambahkan khusyuk hatinya kepada Allah. Rasulullah pelajari tentang segala ilmu. Ilmu astronomi, ilmu ekonomi, ilmu kedokteran, ilmu apa saja Rasulullah pelajari. Tetapi seluruh ilmu yang Rasulullah pelajari menambahkan rasa takutnya kepada Allah. Selain daripada menambahkan rasa takutnya kepada Allah, kullama jadadat ilmuhu, setiap ilmu yang dia pelajarinya, izdadat ma'rifatuhu li nafsi, menambahkan rasa tahu akan dirinya, tahu bahwa dirinya lemah, tahu bahwa dirinya adalah seorang hamba yang butuh kepada Allah, sehingga nggak ada sifat takaburnya Rasulullah. Dia tahu diri kepada Allah, tahu diri bahwa dia diciptakan oleh Allah, tahu diri bahwa dia dihidupkan oleh Allah. Semuanya ilmu yang dipelajarinya menambahkan tahu akan dirinya. Itulah ilmu hakikat. Begitu, Bu, pegang ini ilmu, Bu. Ibu sekolah nggak, Bu? Dulu SD, SMP, SMA, benar, Bu, ya? Mungkin ada juga yang sampai university dapat ilmu. Sekolah dapat ilmu nggak, Bu? Berapa lama ibu sekolah? Kalau SD saja 6 tahun, benar, Bu, ya?
Kalau SMP sampai SMA 12 tahun, kalau ditambah kuliah berarti 4 tahun, sudah 16. Nambah takut enggak sama Allah, Bu? Bu, kok enggak jawab? Ilmu yang ibu pelajari, ada enggak rasa takut kita kepada Allah? Enggak ada ya? Kenapa? Karena kita tidak mempelajari ilmu hakikat. Yang kita pelajari adalah ilmu yang kedua, adalah ilmu surah. Gambaran ilmu saja yang kita pelajari. Ya. Jadi kata Al-Habib Abdullah, ilmu yang kedua adalah ilmu surah. Ilmu yang tidak menambahkan rasa takut kita kepada Allah. Ibu ingat lagi bahasa ibu masih remaja, apakah sudah masuk SMA atau SMK? Kan udah mulain genit, Bu, ya? Oh, pada diem? Hah? Enggak genit. Enggak ada perempuan, semua perempuan pasti kepengen dilihat oleh laki-laki. Yang laki-laki juga kepengen untuk mendapatkan perempuan. Jadi dua-duanya punya magnet. Ya. Ketika seorang mempelajari ilmu, dua-duanya laki dan perempuan sudah ada di dalam satu kelas, punya rasa ingin memiliki, ingin menyampaikan kecintaannya, pasti ketika kita memilih bangku, kita akan memilih bangku yang dekat dengan orang yang kita senang. Benar begitu, Bu, ya? Nah, mulai ngaku deh nih. Ya. Bahkan kita duduk bersebelahan, Bu, dengan laki-laki yang kita senangi dan laki-laki senang dengan kita. Itulah ilmu surah, ilmu dipelajari, Allah kasih ilmunya. Walaupun ilmunya tersebut kita dapati dalam keadaan maksiat. Guru lagi nerangin, tangan kita lagi ngeremes-ngeremes tangan perempuan. Yang perempuan ngeremes tangan laki, benar begitu, Bu? Nah, pada ngaku deh nih. Begitulah ilmu surah. Ilmu didapat tapi tidak menanamkan rasa takutnya kepada Allah, karena didapat dalam keadaan maksiat. 16 tahun masa belajar kita bermaksiat kepada Allah. Bagaimana mungkin kita punya rasa takut kepada Allah? Kenapa kita tidak warisi ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang Rasulullah mendapatkan warisan ilmu adalah ilmu hakikat, ilmu yang menambahkan rasa takut kepada Allah. Alhamdulillah, kita dipertemukan di majlis Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sudah duduk di majlis taklim. Bagaimana cara melebur dosa kita, kesalahan kita masa remaja dulu, yang kita menuntut ilmu tapi kita dalam bermaksiat kepada Allah. Mumpung ada kesempatan waktu, nasihat-nasihat guru-guru agama agar ibu bertobat, agar ibu meminta ampun kepada Allah, agar Allah ajarkan ilmu ma'rifah. Sedikit ilmu tapi membawa rasa takut ibu kepada Allah. Kira-kira dipaham nggak nih, Bu? Saya takut kalau nasihat nggak dipaham, karena saya bukan penceramah, saya guru mengajar di Majelis Taklim Al-Busra. Kalau sampai tidak dipaham, rugi. Sayang ilmu yang kita pelajari, Bu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaat saja kepada ibu-ibu. Ya, ibu-ibu biar sabar menuntut ilmu.
hadir di majelis taklim, tolong minta kepada guru, Bu, ajarkan aku tentang ilmu fiqih yang dapat, yaitu mengerti akan rukun-rukun sholat, puasa, zakat, haji, semuanya ada di dalam ilmu fiqih. Pelan-pelan, Bu, sedikit diamalkan. Kalau sudah diamalkan, itulah yang dinamakan adalah ilmu hakikat. Hati-hati, banyak sekali guru-guru sekarang, Bu, mohon maaf ya, sebagaimana yang Rasulullah beritakan kepada kita tentang masa yang akan datang orang-orang berilmu. Rasulullah di dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, asaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Sekeras-kerasnya siksa, sekeras-kerasnya siksa azab Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat nanti, kepada siapa siksa Allah yang paling peras? Bukan kepada orang-orang yang menyembah berhala, bukan kepada orang-orang kafir dan lain-lain, bukan orang-orang yang berzina, pemabuk, pembunuh, koruptor, bukan. Yang paling keras siksaan Allah adalah kepada alimun, kepada penyandang ilmu, kepada guru-guru agama, kiai, ustadz, muallimin, habaib, penyandang-penyandang ilmu yang Allah tidak beri manfaat akan ilmunya. Summa yasta'iz billah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, au qalbin la yahsya, dari hati yang tidak tunduk. Rasulullah berlindung, takut Rasulullah, Bu, dari ilmu yang tidak manfaat. Makanya supaya guru-guru yang mengajarkan kita manfaat ilmunya, minta ajarkan, bimbing kami wahai guruku tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, ya, dan lain-lain. Begitu juga ajarkan kepada kami tentang pengenalan Allah Subhanahu, ilmu tauhid, pelajari. Ya. Sungguh keras siksaan Allah kepada seorang yang berilmu tetapi ilmunya tidak diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu melihat kenyataan sekarang di negeri kita, banyak sekali orang berilmu, Bu, semuanya mereka sasar, mereka salah melangkah, mereka tidak lagi mengindahkan apa yang diwarisi oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Mereka telah yaitu melecehkan Allah dan Rasulnya, yang mana Allah ajarkan, wariskan kepada Nabi Muhammad adalah ilmu hakikat, ilmu yang menambahkan rasa takutnya kepada Allah. Kalau kita perhatikan, bangsa kita terpuruk, negeri kita porak-poranda dalam keadaan seperti ini. Dari kenapa? Salah satunya daripada yang demikian karena ilmu yang dipelajarinya bukan ilmu hakikat, bukan ilmu sebenar-benarnya, ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad, tetapi mereka condong kepada ilmu surah, ilmu hanya rupanya saja ilmu. Rupanya saja ilmu. Kalau kita melihat cover, ya, majalah atau apa,
cover namanya bagus-bagus Bu, itulah surah namanya, rupa atau gambar. Belum tentu apa yang ada di gambaran itu ya benar-benar terjadi. Berbeda dengan ilmu hakikat, ilmu yang menambahkan rasa takut kepada Allah. Jadi kalau negeri ini hancur porak-poranda karena banyak sekali orang-orang berilmu tidak mempelajari ilmu hakikat, yang dipelajari hanya ilmu surah. Itulah bahayanya Bu tuh. Kita khawatir sekali. Mudah-mudahan kita tidak mendapatkan guru-guru yang hanya mempelajari ilmu surah saja. Kita ingin guru-guru kita mempelajari ilmu hakikat agar kita tertanam ilmu yang menambahkan rasa takut kita kepada Allah, sehingga kita takut kepada Allah, takut kepada Rasulullah, hormat kepada orang tua kita, cinta kepada orang tua kita, cinta kepada suami kita, cinta kepada anak-anak kita, bertambah khusyuk hati kita, bertambah tenang hati kita. Itulah ilmu yang bermanfaat untuk kita. Cari ilmu yang membawa senang hati kita. Itulah ilmu hakikat, jangan ilmu surah. Karena ilmu surah hanya sebatas covernya saja. Artinya ya, di belakang cover ibu tidak tahu. Artinya hidup hanya dilihat dunianya saja, akhiratnya ibu tidak peduli. Ketika saatnya ibu meninggal dunia nanti, nasib kita nggak ada yang tahu sudah. Karena ibu tidak mempelajari ilmu hakikat, selesai sudah kehidupan ibu. Semua apa yang diraih, ibu kepengen apa yang ada di cover itu. Ibu berusaha keras bersama suami, hidup poyah-poyah hidup di alam dunia, semuanya bisa diraih, harta luar biasa dimiliki. Ketika ibu meninggal dunia, semua harta ibu akan diwarisi kepada anak-anak ibu. Ibu hanya membawa kain kafan. Nasib ibu apa yang akan terjadi nanti, ibu nggak pernah persiapkan untuk masa yang akan datang. Allah sudah ajarkan kita di dalam bentuk doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan surga di alam dunia. Al-hasanah bimana al-jannah. Hasanah itu adalah surga. Ya Allah, berikanlah kehidupan di dunia ini surga. Di dunianya kita diajarkan oleh Allah agar kita mendapatkan surga daripada Allah. Artinya ilmu yang membawa rasa takut, membawa ketenangan. Kita mau begini takut, mau begini takut. Begitulah yang membawa ketenangan kepada kita. Wa fil akhirah, berarti akhiratnya juga ada kehidupan. Bukan hidup di alam dunia saja, tetapi di akhirat pun ada kehidupan. Tapi kalau ibu hanya mempelajari ilmu cover yaitu ilmu surahnya saja, di belakang cover yaitu ilmu akhirat ibu tidak pelajari, berarti ibu berakhir sampai di dunia saja. Akhiratnya selesai, tidak ada yang terbaik untuk ibu kecuali neraka jahanam abadi selama-lamanya. Oleh karena itu, ini yang saya sangat khawatir kepada saudara-saudara saya, kaum muslimah, kaum muslimin. Kembalilah kepada Allah, pelajari ilmu hakikat agar kita selamat perjalanan hidup kita. Berapa lama kita mau hidup? Lihat Bu, kejadian bencana macam-macam, orang sehat semuanya mati Bu. Nggak pakai menunggu sakit lagi, mati mereka Bu. Apakah kita mau seperti mereka? Jangan sampai terjadi. Sekalipun terjadi, ibu telah mempelajari ilmu hakikat, ibu sudah ada tempat kembali ibu, yaitu alam akhirat yang Allah sudah katakan tadi di dalam firman-Nya, wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kehidupan di akhirat, yaitu surga, yaitu kebaikan.
Hasanah artinya kebaikan. Hasanah itu maknanya juga al-jannah, yaitu tidak ada kebaikan kecuali surga. Wa fil akhirati hasanah wa qina adza. Masya Allah, nikmat Bu. Jadi pulang enak nih Bu, ntar pulang ya. Bawa paros, temuin suami selaman Bang. Alhamdulillah dapat paros Bang. Abang terima ya Bang. Ini berkah maulid Bang. Tadi saya dapat nasihat. Saya pulang harus cium tangan sama Abang. Beri salam. Enak gak Bu kalau begitu? Ya Allah, suami gak bakalan kemana-mana kalau ibu begitu Bu. Ini kagak datang main gabruk-gabrukin pintu aja. Ya datang, nih paros bakal lo tuh. Jangan begitu dong. Ya, ya insya Allah mudah-mudahan nanti ada guru-guru yang lain yang akan menyampaikan, menyambung tausiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan ibu mendapatkan guru-guru yang terbaik Bu ya, agar ibu selamat perjalanan dari negeri dunia sampai negeri akhirat. Kiranya cukup. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.